Hai, terima kasih sudah klik video ini. Saya akan bahas perebutan tempat ketiga dari gelaran Piala Dunia Catur dan dari game kedua ya, antara Nodirbek Yakoboev berhadapan dengan Andrei Esipenko. Ini perebutan tempat tiket terakhir ya dari Piala Dunia Catur untuk bisa masuk turnamen kandidat. Jadi tempat ketiga ini nanti mereka bisa ikut turnamen kandidat juga. Ada 8 pemain yang akan join di turnamen kandidat bulan Maret dan April di Siprus ya. Dan peringkat 1 dari turnamen kandidat. Jadi kenapa namanya turnamen kandidat? Karena mencari kandidat penantangnya si Gukesh Domraju dalam perebutan gelar juara dunia. Nah, langsung aja kita bahas gamenya ya teman-teman. Game pertama kemarin menang Andrei Shipenko. Jadi Yakoboev must win situation, harus menang. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa jadi langganan di YouTube gua. Jangan lupa gabung ke YouTube RL Chess. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy biar makin jago main caturnya. Yakoboev harus menang mulai dengan langkah reti opening. Dijawab D5, kemudian G3, kuda F6, kemudian bishop G2, E6. Kemudian rokade, bishop ke petak E7 dan C4. Kayak Katalan ya. Kemudian rokade, kemudian D3. Nah, kita kan lebih familiar main D4 ya, Katalan gitu. Nah, D3 ini lebih soft ya, lebih pelan-pelan guys. Tapi Andrei Shipenko nggak mau pelan-pelan, dia mainin langkah C5 dan kemudian ternyata Yakoboev langsung menaruh kuda di petak center. Andrei Shipenko mainkan langkah A6. Nih, tujuannya kayaknya menunggu dulu ya teman-teman, dan kemudian putih queen ke petak B3, hitam bishop ke petak D6. Kayaknya bisa mencegah kuda C3 ke petak B5, tujuan dari 6 bisa juga ya. Ide yang panjang teman-teman. Kemudian putih menjaga kuda dengan F4, hitam queen ke petak C7, ancam lagi. Kemudian putih makan pion D5, dimakan lagi, dan ini adalah momen krusial di game ini. Jadi di langkah ke-11 ini Nodirbek Yakoboev memiliki kesempatan untuk mengambil pion di petak D5. Dan dia akhirnya mengambil pion di petak D5. Tapi secara analisa sebenarnya yang paling bagus di posisi ini adalah putih sabar dulu nih dengan kuda C3, ancam pion dulu. Artinya kalau misalkan hitam di sini D4, baru dia masuk kuda D5 kayak gini. Makan, kemudian makan lagi pakai queen. Aktif ya perwiranya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yakoboev? Saya mau ingatkan ini jadi momen penting di game ini. Dia makan pion petak D5. Dapat sih keunggulan satu pion. Tapi apa bahayanya? Lihat game ini. Dimakan, kemudian dimakan balik, dan B5. Ini langkah yang menarik juga. Dikasih benteng nih. Apa ide dari hitam? Kalau misalkan dimakan, maka bishop B7, queen ke petak A7, kuda ke petak C6. Ancam queen, harus dimakan, queen C6, ancam checkmate. Dan berikutnya apabila M4, gajah ke petak B8, queen kena trap. Sejauh itu Grandmaster berpikir, ya. Makanya kalau kalian pemula catur, kalian harus bisa mikir kayak gini nih teman-teman kalau mau jago. Nah, setelah B5 berarti gak bisa dimakan dong. Enggak. Putih lebih pilih kuda F3. Hitam bishop ke petak B7, kemudian putih queen ke petak F5, mau kuda G5 dia, kuda ke petak D7. Ya, kalau kuda G5, kuda ke petak F6. Kemudian nanti queennya bisa kena trap. Jadi contoh gini, kalau misalkan kuda G5, kuda F6, kalau M4 kelihatannya bagus ya, tapi ada gajah C8, tuh kena trap. Bahaya buat putih. Putih nggak ngelakuin itu, jadi putih M4 dulu malah. Kemudian hitam dorong pion C4, hancurin struktur pion, rantai. Kemudian putih bishop E3. Nah ini menarik ya. Langkah yang bagus di sini harusnya D4. Ya, apabila hitam di sini G6, maka putih bisa queen H3. Pion dikasih nih, tapi idenya ada kuda ke petak G5. Ya walaupun hitam bisa kuda F6 juga. Dan tetap unggul hitam di posisi seperti ini karena hitam lebih aktif ya. Ini masih pada tidur guys perwiranya gitu. Nah, tapi langkah terbaiknya adalah D4. Kenapa nggak dimakan aja sih? Kalau dimakan akan ada jawaban G6, queen ke petak H3, kuda F6, aktif semua nih. Ya, atau lakukan skak dulu, raja geser ke petak H1, kuda F6. Wah, bisa bahaya. Jadi, apa ya? Kalau kalian lihat dari tadi pion digratisin sama hitam, itu bukan masalah. Jadi, kalau kita levelnya udah tinggi banget, kayak ngelihat partai Grandmaster ini,
Kita jangan heran kalau Grandmaster itu berani ngasih-ngasih pion, karena pion itu malah nggak penting. Yang penting itu pergerakan perwira guys, itu kuncinya. Ya, akhirnya gajah 3 dimainkan ya game ini. Kemudian hitam kuda C5, putih E5. Bishop mundur ke petak E7, putih makan pion, dimakan lagi, dan putih kuda B ke petak D2. Cepet-cepet dong untuk keluarin perwira. Tapi hitam mainkan langkah menarik kuda ke petak D3. Langkah bagus ya. Kudanya menguasai petak banyak banget nih. Wah, gila. Kudanya kuat banget. Putih benteng A ke petak B1. Putih H4 dulu ya. Membiarkan hitam ngambil pion. Tapi hitam nggak mau ya. Hitam lebih pilih benteng A D8. Kalau diambil sebenarnya boleh nggak? Bisa nggak? Bisa-bisa aja. Tapi putih mungkin akan E6 gini. Jadi kenapa Grandmaster nggak mau ngambil pion yang sebenarnya bisa? Karena ya tadi lebih penting pergerakan perwira dulu. Pion mah bisa kapan aja lah. Gitu teman-teman. Benteng A ke petak D8, kemudian putih benteng A ke petak B1, dan hitam gajah C5. Ya, benteng A B1 ada tanda tanya dan tanda seru. Ada langkah yang lebih bagus, Raja H2. Itu hanya meminimalisir keunggulan dari hitam. Benteng A ke petak B1, gajah C5 dimainin, ditukar, kemudian dimakan lagi, king ke petak H2, kemudian queen ke petak E3. Langkah kunci yang bagus banget dari hitam. Apa tujuan dari queen ke petak E3 guys? Tujuannya ngunci pergerakan dari dua kudanya. Dan kuda hitam sangat kuat sekali di petak D3. Jadi kalau makan, bisa jatuh nih kudanya queen ke petak E2. E6 atau queen H3 pilihan terbaik di posisi ini. Tapi putih nggak nemu itu. Putih bingung mungkin ya. Dia malah mainin langkah G4 yang malah bikin lemah pion di petak F4. Tebak langkah terbaik hitam di sini guys. Ada langkah menarik. Sacrifice naik. Gila langkahnya. Ya, apa tujuannya? Kuda C1 nih tujuannya. Ya, putih bingung di sini. Kalau misalkan dia makan pion C4, ada queen E2, benteng atau kuda bisa jatuh. Dengan kuda ke petak C1, kalau misalkan putih queen C2, maka hitam makan kuda ke petak E2, ancam makan pion F4. Kalau kudanya kabur, kuda di petak D2 jatuh. Serba terkunci. Jadi apa jawaban dari putih? Putih akhirnya makan kuda dengan benteng B ke petak C1. Dan hitam, boom, sacrifice rook. Kalau dimakan, makan lagi, checkmate petak E2 ya. Makan ada gajah yang bagus banget di sini. Raja G3, Queen G2. Benteng D2, Raja G3, Esipenko menutup dengan langkah Queen E2 dan membuat dia join ke turnamen kandidat di tahun depan. Gila mentalnya dari Esipenko ini. Walaupun sempat blunder benteng ya di babak semifinal dan viral, tapi akhirnya dia bisa fokus lagi dan bisa finish terbaik ketiga di Piala Dunia Catur ini. Game yang sangat menarik untuk Esipenko, tapi saya juga apresiasi ya, Yakoboev sangat luar biasa. Tidak diunggulkan di Piala Dunia Catur ini, tapi banyak mengalahkan pecatur unggulan. Sayang harus bertemu Sindarov sama-sama Uzbekistan di babak semifinal, dan dia kalah dan akhirnya ketemu Esipenko di posisi yang stamina mungkin udah menurun. Jadi kita tinggal cari siapa peringkat 1 dan 2 dari Piala Dunia Catur. Nonton besok sore jam 16.30 ya, dengan sistem format 15 menit dengan bonus 10 detik. WI atau Sindarov juaranya guys. Coba komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini.